Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ipul ya, yang senantiasa setia menemani kalian belajar di Minda channel YouTube. Gimana kabarnya anak-anak? Tentu anak-anak sehat kan? Dan yang pasti Pak Ipul tidak akan pernah bosan-bosan untuk senantiasa mendoakan, berdoa untuk kalian ya, agar senantiasa diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa menunaikan tugas anak-anak untuk senantiasa belajar dengan baik, dan harapannya kalian bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, berkah buat anak-anak, berkah pada kedua orang tua kalian, manfaat buat masyarakat, manfaat buat nusa, bangsa, dan terlebih agama. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan desimal. Namun sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan ya tetap dukung Minda channel agar senantiasa bisa menemani kalian belajar. Kasih jempolnya dengan klik like-nya itu, dengan klik tanda jempol, kemudian kasih komen dan di-share ke teman-teman anak-anak dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, mari kita kaji lebih lanjut tentang pecahan desimal ya. Pecahan desimal merupakan pecahan yang berpenyebut kelipatan dari 10, 100, 1000 dan seterusnya, atau 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000, atau bisa dibaca 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10.000 dan seterusnya. Jika bilangan-bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk desimal, maka penulisannya sebagai berikut. Dan ini anak-anak harus paham betul ya. Yang pertama, 1/10 atau 1/10. Kalau kita tulis dengan pecahan desimal, maka kita tulis 0,1. 1/100 atau 1/100. Kalau kita tulis dengan pecahan desimal, maka kita tulis 0,01 ya. Diperhatikan, per 10 angka di belakang koma berapa, per 100 itu angka di belakang koma ada berapa. Kemudian 1/1000 ditulis 0,001. 1/10.000 ditulis 0,0001. Sekali lagi untuk anak-anak yang perlu kalian pahami ya, kalau 1/10 kita tulis dengan pecahan desimal, angka di belakang koma perhatikan ada berapa? Iya, ada satu angka. Kemudian kalau 1/100, angka di belakang koma sebanyak 2 angka. Di sini 1/100 ditulis 0,01, di belakang koma ada bilangan 0 dan 1. Iya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk pengerjaan hitung pecahan desimal, di operasi hitung bilangan pecahan desimal ya, terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum kalian menjumlahkan pecahan desimal, maka perlu kalian ingat kembali tentang apa? Tentang nilai suatu
bilangan. Nilai tempat pada pecahan desimal dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Ada bilangan pecahan desimal 123,456. Ya, diperhatikan 123,456. Maka yang harus kita ketahui tentang nilai tempatnya. Angka 1 nilai tempatnya adalah satuan. Kemudian angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan. Angka 3 nilai tempatnya adalah ratusan. Kemudian angka di belakang koma ada 456 ya. Angka 4 itu nilai per sepuluhan, kemudian angka 5 per seratusan, dan angka 6 per seribuan. Nah, ini yang harus anak-anak ingat ya tentang nilai tempat ini. Baik, selanjutnya anak-anak, penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan dua bilangan desimal adalah menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka yang nilai tempatnya sama pada kedua bilangan tersebut. Untuk menjumlahkan dua bilangan dengan benar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama. Misalnya apa? Ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Artinya kalau kita kerjakan dengan penjumlahan bersusun, maka angka ratusan di atasnya dengan di bawahnya harus lurus ya, koma juga letaknya juga harus lurus. Kemudian puluhan dijumlahkan dengan puluhan, satuan dijumlahkan dengan satuan, persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan, perseratusan dijumlahkan dengan perseratusan, begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Nah, baik anak-anak, untuk mengkaji lebih dalam, maka yuk kita simak bareng-bareng penjelasan dari video berikut ini. Kami akan mencoba membahas materi tentang operasi penjumlahan pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama, misalnya hitungkan nilai dari 1,5 ditambah 0,3. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal kita kali ini itu dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, bagaimana caranya? Dan ternyata caranya gampang sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. 1,5 ditambahkan dengan 0,3. Nah, perhatikan. Posisi komanya ini harus sejajar. Kalau sejajar, baru bisa kita jumlahkan secara bersusun. 5 ditambah 3, 8. Lalu tanda komanya 1 ditambah 0, hasilnya 1. Maka jawaban dari 1,5 ditambah 0,3 yaitu 1,8. Oke, gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Kita ambil angka, misalnya 3,9 ditambah 2,7 sama dengan, ingat tadi posisi atau letak komanya harus sejajar. 3,9 ditambah 2,7 tambah 9 tambah 7 16, maka tulis 6, sisip 1. Lalu posisi komanya di sini 1 ditambah 3, 4 ditambah 2, hasilnya 6. Maka jawaban dari 3,9 ditambah 2,7 yaitu 6,6. Gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham. Kita ambil untuk contoh soal nomor 3. Misalnya hitunglah nilai dari berapa lagi ini kita tulis. Misalnya kita tulis saja 8,7
ditambah 5,6. Nah, langkah-langkah untuk jawab soal kita nomor 3 ini sama dengan contoh soal nomor 1 dan 2 tadi. Itu secara bersusun. Namun ingat, sebelum dioperasikan itu posisi komanya harus sejajar. Oke? 8,7, 5,6. Baru bisa kita jumlahkan. 7 tambah 6, 13, sisip 1, jangan lupa posisi komanya. Lalu 1 ditambah 8, 9, 9 ditambah 5, hasilnya 14. Maka hasilnya itu adalah 14,3. Oke, lanjut yang lebih paham. Kita ambil contoh soal untuk yang nomor 4. Kita ambil angka misalnya berapa lagi nih? Misalnya 1,35 ditambah 2,34. Ingat sekali lagi, penjumlahan seperti ini bisa dilakukan dengan catatan posisi atau letak komanya harus sejajar. 1,35 ditambah dengan 2,34 tambah 5 tambah 4 9, 3 tambah 3 6, lalu tanda komanya lagi, 1 tambah 2 hasilnya 3. Maka jawaban untuk contoh soal kita nomor 4 yaitu 3,69. Nanti untuk kebenarannya boleh cek pakai kalkulator. Benar tidak kalau 1,35 ditambah 2,34 hasilnya 3,69. Insya Allah nanti jawabannya insya Allah sama. Oke, lanjut yang lebih paham kita ambil contoh selanjutnya. 21,6 ditambah 3,14 sama dengan 21,6. Ingat posisi atau letak komanya harus sejajar. 3,14. Lalu dijumlahkan 4, langsung saja turun. 6 ditambah 1 7. Lalu posisi komanya di sini 1 tambah 3 4, lalu 2 turun. Maka jawaban dari 21,6 ditambah 3,14 yaitu 24,74. Biar lebih paham, kita ambil contoh soal terakhir. Misalnya 89,7 ditambah 17,4. Langkah-langkahnya sama dengan contoh soal yang tadi. 89,7 ditambah dengan 17,4. Ingat posisi atau letak komanya harus sejajar. Baru ditambah 7 ditambah 4 11, tulis 1 sisip 1. Sini posisi komanya di sini. Lalu 1 ditambah 9 10, 10 ditambah 7 hasilnya 17. Tulis 7 sisip 1. 1 ditambah 8 9, 9 ditambah 1 hasilnya 10. Maka jawaban dari 89,7 ditambah 17,4 yaitu 107,1. Nah, bagaimana? Kamu bukan sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang operasi penjumlahan pecahan desimal. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, selanjutnya ya untuk menguji kemampuan anak-anak dalam menerima materi yang telah kalian ikuti bersama. Ya, kerjakan penjumlahan dan pengurangan desimal berikut ini. 1 0,12 ditambah 4,26 sama dengan titik. 35,3 ditambah 10,12 sama dengan titik. 3 17,89 ditambah 79,74. 4 0,98 ya, ditambah 11,46. 5 25,08 ditambah 27,72. 6 87,79 ditambah 56,90 atau 90 ya. 43 nomor 7 43,07 ditambah 19,16
sama dengan titik. 8 234,35 tadi mulai nomor 6 itu pengurangan ya. 87,9 dikurangi 56,90 sama dengan titik. 43,07 dikurangi 19,16 sama dengan titik. Nomor 8 234,35 dikurangi 198,26. 9 0,78 dikurangi 0,67. 10 376,342 dikurangi 350,243 sama dengan titik. Oke, silakan latihan ini kalian kerjakan dengan baik di buku tugas kalian, dan tentu ya Pak Ipul akan senantiasa setia menemani anak-anak untuk senantiasa belajar dengan baik ya. Selamat belajar, sukses selalu menyertai kalian semua, dan jangan lupa agar anak-anak bisa mendapatkan keberkahan ilmu, maka patuhlah dan takdimlah kepada guru, takdimlah kepada kedua orang tua di rumah. Mudah-mudahan semua mendapatkan keberkahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.